Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya minggu ini? Baik. Baik ya. Ya udah pada siap belum? Ini kita mau sekolah minggu loh. Iya, siap-siap dulu kita. Siap, ya. gerak. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ya, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat kumpul untuk beribadah walaupun secara online. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami konsentrasi, jauhkan kami dari kuasa iblis, di atas segalanya ampunlah dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu sekolah minggu ya, lagu sekolah minggu. Kita nyanyikan 2 kali dalam bahasa Indonesia. Semangat ya adik-adik ya. Mars sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayat kedua. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Kita mau memuji Tuhan lagi ya dengan lagu Mari Kita Bersukaria ya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama bertepuk tangan. Yuk, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah Hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? mari kita bersukaria. Sekali lagi mari kita bersukaria. Kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Wah, udah bersukaria kita? Amin. Amin. Setiap hari Ya. semuanya gembira. Iya, betul. Iya. Sebelum kita mendengar khotbah, kita nyanyikan satu lagi Kubuka Alkitab ya. Masih Oke. ingat nggak nih lagunya Kubuka Alkitab? Ingat dong. Ingat ya. Iya. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
kurang semangat ya. Sekali Nah, lagi ya Lose. Jadi bagaimana ya kalau kita peragaannya tadi berbuah-berbuah dari yang kecil dulu ya. Iya, iya. Berbuah-berbuah, setelah itu berbuahnya Makin yang besar. agak sedang. Nah setelah itu makin besar, Semakin makin besar. besar ya. Iya. Oke? Ya, oke. Cocok? Oke. Kita yuk nyanyikan ya. sekali lagi Kita ya. nyanyikan sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Pintar sekali lagi ya. firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Oke. Iya, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, kita bersyukur ya hari ini kita masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan ya. Kita bersyukur juga ya karena kita sudah melalui 1 minggu ini ujian dan juga nanti sampai minggu depan. Tapi kita bersyukur sekarang ini kita boleh punya waktu sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami, menolong kami selama masa-masa ujian ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan sekarang kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini langsung mau mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau membaca dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Langsung mau bacakan bagi adik-adik sekalian Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Langsung bacakan sekali lagi ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Adik-adik sekalian, tadi kita sudah baca ayat Alkitab. Tadi ayat Alkitabnya bicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus dan tentang Zakeus. Adik-adik tahu nggak? Zakeus ini sebetulnya dia adalah seorang pemungut cukai, bahkan dia itu kepalanya ya, dia bosnya. Pemungut cukai itu apa sih? Pemungut cukai itu kalau di zaman sekarang itu pemungut pajak. Pemungut pajak itu apa? Pemungut pajak itu yang menagih pajak, yang menagih uang ya kepada orang-orang, kepada masyarakat. Tapi adik-adik, Zakeus ini dia seringkali ketika memungut pajak, ketika menagih pajak, dia itu nggak memungut pajak yang seharusnya sesuai peraturan. Enggak, dia itu seringkali dia memeras orang, bahkan dia memungut uang yang lebih. Nah, terus uangnya lebih diapain? Ya untuk dirinya ya. Zakeus ini seorang yang kaya raya adik-adik. Tapi dia masih aja dia memungut uang lebih, dia memeras orang. Adik-adik, karena Zakeus ini suka memeras orang, Zakeus ini tidak disukai sama orang-orang di sekitarnya. Zakeus ini sama sekali nggak punya teman.
Zakius ini seringkali dikucilkan, dia digosipin, dia dibenci, dia diomongin sama orang-orang. Kenapa? Karena Zakius ini menindas orang-orang yang ada saat itu. Dia memungut pajak yang lebih, adik-adik. Bahkan adik-adik, Zakius ini ketika dia misalnya datang ke rumah orang-orang itu nggak mau bukain pintu buat Zakius. Kenapa? Karena nanti Zakius mungut pajak atau memeras orang itu. Jadi orang-orang itu tutup pintu dan tidak mau Zakius tahu bahwa mereka ada di dalam rumah. Zakius ini tidak punya teman sama sekali. Tapi adik-adik, suatu hari Zakius ini dengar dari gosip orang-orang. Katanya ada orang yang namanya Tuhan Yesus yang akan datang ke kota dia, ke kota Yeriko. Wah, adik-adik, Zakius ini meskipun dia tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, Zakius ini pernah dengar dari orang-orang yang lain ya, bahwa Tuhan Yesus ini orang yang hebat. Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang yang terkenal, adik-adik. Karena apa? Karena dia adalah orang yang begitu pandai mengajar. Dia bahkan juga melakukan mukjizat, ya. Dia menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sakit kusta, dan banyak orang-orang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu itu Zakius waktu dengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya, ke kota Yeriko, Zakius ini sangat senang, adik-adik. Wah, akhirnya dia bisa lihat orang yang terkenal itu. Nah, adik-adik, suatu hari ketika Zakius ini bangun pagi-pagi ketika dia mau melakukan aktivitasnya, dia lihat kok ada orang rame-rame ya, kumpul-kumpul gitu ya. Nah, dia baru teringat, oh iya ya, waktu itu kan ada gosip-gosip katanya Tuhan Yesus mau datang. Jangan-jangan itu Tuhan Yesus ya. Terus dia coba ke kerumunan itu ya, dia coba jalan ke sana. Terus dia tanya orang-orang di sekitar, itu siapa yang datang? Itu Tuhan Yesus ya? Terus adik-adik, orang-orang itu jawab, iya itu Tuhan Yesus. Terus Zakius itu berusaha dong, dia mau ke depan. Karena apa? Karena Zakius ini nggak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena Zakius ini orangnya pendek ya, orangnya pendek dan dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Jadi dia berusaha mau ke depan dong ya, supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi waktu dia berusaha mau ke depan, dia bilang, permisi, aku mau lewat, permisi. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan sama orang-orang? Orang-orang itu kan nggak suka ya sama Zakius ya, karena Zakius ini suka memeras orang. Orang-orang itu ya, aduh apaan sih, aduh jangan kesini. Mereka nggak mau kasih Zakius lewat. Terus Zakius coba lagi dari arah yang lain, permisi, aduh apaan sih, gitu. Orang-orang nggak mau kasih lewat Zakius, dan akhirnya Zakius ini pun nggak bisa lewat ya, nggak bisa maju ke depan, dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Terus Zakius lihat di sekitarnya, gimana ya supaya aku bisa ngelihat Tuhan Yesus? Terus Zakius lihat ada sebuah pohon ya. Terus dia, wah ada pohon ara. Oh ya bisa juga ya aku panjat pohon itu terus biar aku bisa lebih tinggi dan lihat Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia cepet-cepet panjat pohon itu dan dia panjat terus dia sampai di atas pohon itu. Dia akhirnya bisa lihat Tuhan Yesus. Dia lihat, wah itu Tuhan Yesus, wah. Dia senang sekali karena akhirnya dia bisa lihat orang yang terkenal itu, orang yang hebat itu, dia lihat Tuhan Yesus. Wah adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus waktu jalan ya, dia kan jalan pelan-pelan, lagi jalan kan. Tiba-tiba dia berhenti. Ya berhenti dan murid-murid yang ada di belakangnya itu kemudian ngobrol sana sini, kok Tuhan Yesus berhenti? Terus Tuhan Yesus waktu berhenti, tiba-tiba dia melihat ke atas dan dia lihat siapa? Dia lihat Zakius, adik-adik. Tuhan Yesus begitu dia lihat ke atas, Tuhan Yesus langsung ngomong, Zakius, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumah kamu. Wah, adik-adik, waktu Zakius di atas pohon itu ngelihat, wah, Tuhan Yesus, orang yang hebat itu, mau tinggal di rumah aku. Wah, dia begitu senang, adik-adik. Wah, dia cepat-cepat turun dari pohon itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan Zakius pun
ya sampai di rumah Zakheus. Adik-adik, terus kemudian mereka yang ada di rumah itu kemudian makan-makan ya bersama dengan orang-orang lain juga ya. Makan, dan kemudian Zakheus ini sebetulnya dia sangat senang sekali karena selama ini adik-adik tahu kan, selama ini Zakheus tidak punya teman. Zakheus ini tidak ada yang mau mengunjungi rumahnya ya. Karena kalau ke rumahnya pasti akan diberas. Tapi Zakheus ini waktu itu dia sangat senang karena akhirnya ada orang hebat lagi ya, Tuhan Yesus yang mau datang ke rumah Zakheus, bahkan makan sama-sama dengan Zakheus. Zakheus ini senang sekali, bahkan dia sampai terharu adik-adik. Dia meneteskan air mata, dia terharu dan dia bilang ke Tuhan, Tuhan, selama ini tidak ada orang yang mau berteman dengan aku. Tapi hari ini Engkau Tuhan, Engkau mau tinggal di rumah aku, Engkau mau terima aku apa adanya. Padahal aku ini adalah orang yang jahat. Aku ini orang yang sudah memeras orang-orang miskin. Aku ini adalah orang yang kotor. Tapi Tuhan masih mau terima aku. Tuhan mau tinggal di rumah aku. Dan karena itu ya Tuhan, aku berjanji bahwa mulai hari ini aku mau bertobat. Hari ini aku mau berubah. Aku mau mengembalikan uang yang sudah aku peras dari orang-orang di sekitar aku. Bahkan aku mau kembalikan 4 kali lipat. Dan bahkan setengah dari harta aku mau bagikan buat orang-orang miskin. Adik-adik, hari itu juga waktu Zakheus terharu karena Tuhan Yesus mau terima dia, mau datang ke rumahnya, Zakheus bertobat. Zakheus berubah. Dan ketika Tuhan Yesus dengar Zakheus ngomong begitu, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau Zakheus adalah orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik sekalian, langsung mau katakan, mungkin hari ini di antara kita ada banyak sekali yang sama seperti Zakheus. Kita semua juga adalah orang yang berdosa ya. Kita pernah berbuat dosa, bahkan kita juga sering berbuat nakal ya, sama seperti Zakheus. Kita melakukan banyak kejahatan, kita mungkin banyak melakukan kenakalan, kita mungkin suka menyontek, atau kita mungkin suka mukul teman, atau mungkin kita juga suka berbohong, atau mungkin kita suka melawan orang tua ya. Kita sama seperti Zakheus, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak baik. Tapi adik-adik, hari ini langsung mau katakan, Tuhan Yesus, Dia mau berteman dengan kita, yang adalah orang-orang berdosa ini, orang-orang yang jahat ini. Tapi Tuhan Yesus tetap mau terima kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakheus, mau menerima Zakheus, Tuhan Yesus juga mau menerima kita. Apa buktinya Tuhan Yesus mau terima kita? Apa buktinya Tuhan Yesus mau berteman dengan kita? Tuhan Yesus pernah ngomong gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus mau menjadi teman kita, mau menjadi sahabat kita, mau menerima kita apa adanya. Dengan apa? Dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus sudah buktikan itu 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, di akhir kehidupannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menanggung setiap dosa kita. Dosa Lause, dosa adik-adik semua. Tuhan Yesus lakukan itu semua demi apa? Demi menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus mau terima kita. Meskipun kita adalah orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang suka berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus mau terima kita. Itu kabar baiknya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus mau menerima kita, mau menjadi sahabat untuk kita. Tapi adik-adik, nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita tadi ya dengar cerita Zakheus, ketika Tuhan Yesus sudah menumpang atau sudah tinggal di rumah Zakheus, apa reaksi Zakheus?
Zakheus bertobat. Zakheus berubah, Zakheus mau hidup yang baik. Zakheus tidak mau lagi berbuat dosa ya. Zakheus bahkan mengatakan dia mau mengembalikan hartanya kepada orang-orang miskin ya, yang orang-orang yang sudah diperas dia 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya Zakheus bertobat, Zakheus berubah, Zakheus nggak mau lagi hidup seperti yang dulu lagi. Dan itulah juga adik-adik yang harus kita lakukan. Pertanyaannya buat kita adik-adik hari ini, kalau Tuhan Yesus sudah mau jadi sahabat kita, apakah kita juga mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah ngomong gini, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus bilang kita itu adalah sahabat Tuhan Yesus kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Jadi sama seperti Zakheus adik-adik, kalau kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus sebagai sahabat, kita juga harus bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan lagi kita berbuat nakal, apalagi kita juga berbuat dosa. Jangan lagi kita menyontek ya, apalagi di masa-masa ujian seperti ini ya. Banyak godaan untuk kita mungkin menyontek. Tapi jangan ya, menyontek itu adalah berarti kita telah berbohong ya. Kita sudah berbohong kepada guru ya. Kita bilang bahwa jawaban ujian kita ini jawaban kita, padahal itu jawaban teman kita. Kita sudah berbohong. Terus juga jangan lagi kita memukul teman kita. Jangan juga kita menggosipi teman kita. Apalagi kita mengejek dia. Ya, adik-adik, kita adalah sahabat Tuhan Yesus jikalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Misalnya kita menghormati orang tua kita, misalnya kita tidak menyontek, kita mengasihi teman kita ya, kita mengasihi saudara-saudara kita ya. Jadi kita adalah sahabat Tuhan Yesus kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Adik-adik semua, Lause berharap hari ini ketika kita sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini, kita sadar bahwa kita ini sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sebagai seorang sahabat ya, sahabat yang sejati buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau terima kita meskipun kita berbuat dosa, meskipun kita adalah orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus mau terima kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Tapi juga pertanyaan untuk kita, apakah kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Kalau kita mau, maka kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Sama seperti Zakheus, dia mau bertobat, dia mau berubah, dia tidak mau lagi hidup menjadi orang yang berdosa ya. Mari adik-adik, Lause mengajak kita semua untuk sama-sama bisa melakukan perintah Tuhan ya, berjuang, belajar melakukan perintah Tuhan ya. Kita belajar untuk boleh mengasihi orang tua kita, menghormati mereka, mengasihi teman-teman kita, tidak memukul mereka, tidak mengejek mereka, tidak gosipin mereka. Dan juga di masa ujian seperti ini kita tidak menyontek ya, kita menghormati guru kita menghormati teman kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan supaya akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, oke? Mari sama-sama kita menutup cerita firman Tuhan hari ini dan kita berdoa. Lause mau mendoakan adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus sudah menerima kami apa adanya. Meskipun kami adalah orang yang berbuat dosa, meskipun kami adalah orang berdosa, tapi Tuhan sudah menerima kami. Tuhan menjadi sahabat yang sejati buat kami. Tuhan terima kami apa adanya. Tapi Tuhan, kami juga rindu supaya kami juga menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kami. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami tidak lagi mau melakukan dosa. Sama seperti Zakheus yang ketika Tuhan terima dia berubah, kami juga mau berubah. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga menyerahkan adik-adik yang masih dalam masa ujian sampai minggu depan ini. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan kiranya yang memampukan mereka di tengah-tengah mereka harus belajar dan juga mereka boleh mengikuti ujian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Dadah.
Oke. Gimana adik-adik tadi sudah mendengarkan khotbahnya? Udah kan? Iya, udah. Nah, jadi siapa? Satu sobat yang setia itu siapa ya adik-adik? Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyikan lagunya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, Siapa? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, Siapa namanya? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Ya, kita Oke. bersatu di dalam doa ya, doa Bapa kami ya. 主祷文 ya. Oke. 我我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿min. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Shalom.